Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Wahyuni dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kebinekaan Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Ibu Faradiba Caturputri, SKM MPD. Video ini berisikan tentang isu-isu aksi menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia, membahas tentang apa saja yang terjadi dan konflik-konflik apa aja yang ada di sini. Kita akan bahas di dalam video ini. Video ini akan juga memberikan solusi-solusi, tips yang menurut saya mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang akan kita bahas di dalam video ini. Mari kita simak video ini bersama-sama. Kalau ingin tahu, tonton sampai habis ya. Terima kasih. Presiden Joko Widodo bertemu para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Dalam pertemuan itu, Presiden mengingatkan agar bangsa Indonesia terus bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Jokowi, dibentuk bukan untuk berseteru. Dengan panggung utama aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ini adalah panggung utama dalam aksi atau dalam parade kebinekaan yang berlangsung hari ini. Sejumlah warga Medan, Sumatera Utara bersatu dalam aksi menjaga kebinekaan. Dalam aksinya mereka membagikan bunga pada pengendara. Pembagian bunga menjadi simbol ajakan untuk menjaga dan merawat kesatuan NKRI. Aksi ini juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Peserta aksi berharap warga tetap menjaga silaturahmi antar umat beragama dan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak kelompok masyarakat mengadakan kegiatan aksi menjaga kebinekaan Indonesia. Salah satunya, seperti baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengadakan acara memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai bentuk merawat kebinekaan di Indonesia. Gitu teman-teman. Hal ini sebagai bentuk komitmen Presiden Jokowi dalam merawat kebinekaan Indonesia. Kenapa? Sebagai upaya memancing semangat masyarakat Indonesia dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak melakukan itu, gimana? Pasti masyarakat Indonesia akan menjadi murung gitu teman-teman. Nah, hal ini tercermin oleh semakin sinerginya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengutuhkan kekuatan bangsa Indonesia. Sesuai juga nih dengan pendapat dari Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu Prof. Saiful Akhyar Lubis. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan Jokowi dalam merawat kebinekaan tak terlepas dari sinergi yang terbangun di pemerintahan. Terutama yang paling penting teman-teman, yaitu semua elemen bangsa bersatu. Kenapa? Menurut beliau nih teman-teman, merawat kebinekaan merupakan tugas dan tanggung jawab oleh seluruh anak bangsa dan bukan hanya pemerintah saja. Kenapa? Karena semua itu harus terlaksana secara bersama-sama gitu teman-teman, gak bisa satu-satu dan tidak bisa dilakukan hanya ada satu orang atau dua orang atau tiga orang aja gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Saiful Akhyar Lubis, bahwa menjaga dan merawat kebinekaan, Presiden Joko Widodo tentu tidak bisa bekerja sendiri karena butuh dukungan dari semua elemen bangsa tanpa terkecuali. Beliau menilai bahwa merawat kebinekaan bukan hanya pencapaian semata, namun juga sebagai perwujudan kemajuan bangsa bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, aksi menjaga kebinekaan sudah terwujud harus dijaga dengan sebaik-baiknya gitu.
Seperti yang disampaikan oleh Putri Wardani, yaitu Ketua Umum Pertiwi di salah satu seminar di Jakarta, beliau mengatakan bahwa urgensi merajut kembali spirit kemajemukan dan nilai-nilai kebangsaan yang mulai terusik demi keutuhan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang gemilang. Menurut beliau, spirit kebinekaan dan nilai-nilai kebangsaan itu kini bukan hanya tergantung oleh munculnya berbagai kelompok radikal intoleran, tetapi juga oleh sisa-sisa pilpres yang menimbulkan sejumlah luka menganga. Terlebih saat ini Indonesia mengalami gejala dan fenomena memudarnya spirit kebinekaan dan kebangsaan lantaran diserbu oleh berbagai kelompok agama, ideologi, dan politik radikal intoleran yang anti kemajemukan dan kontra kebangsaan. Sejumlah kelompok radikal intoleran sudah muncul sejak lama di berbagai daerah, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, tetapi gaungnya baru terasa mengglobal dan menasional sejak tumbuh rezim Orde Baru. Perkembangan radikal intoleran semakin menjadi-jadi dari Orde sampai sekarang, terlebih saat masa rezim SBY turut memberi kontribusi bagi tumbuh berkembang kelompok ini. Begitu pula media sosial yang bebas merdeka di Indonesia dijadikan semakin menjadi untuk mendistribusikan ideologi keagamaan yang anti kemajemukan dan anti kemanusiaan, serta ujung-ujungnya radikal intoleran yang menyesat. Seperti di beberapa TV mainstream yang mulai oleng akibat gempuran media online, khususnya platform yang mulai kehilangan idealismenya demi menghidupi dapur TV. Mereka rela memberi panggung bagi para penceramah dan simpatisan radikalisme dan intoleransi untuk berdakwah dan meracuni publik Indonesia di stasiun-stasiun TV melalui ceramah-ceramah keagamaan maupun program-program religius lain yang overdosis. Hal ini berakibat pada para penceramah toleran pluralisme yang mumpuni dan berkualitas pun tersingkirkan diganti oleh para penceramah abal-abal kelas pedagang kaki lima. Dengan melalui strategi top-down atau kebijakan pemerintah maupun bottom-up, yaitu gerakan masif intensif masyarakat, perlu dilakukan secara simultan dan sinergis. Kolaborasi pemerintah masyarakat perlu terus digerakkan dengan pro kebinekaan yang jelas. Toleransi dan perdamaian perlu terus bahu-membahu bekerja sama membangun arus deras radikalisme dan intoleransi yang disebarluaskan oleh elemen-elemen khusus. Terlebih banyak oknum-oknum pemerintah dan aparat dan juga pegawai negara yang terpapar toleransi dan radikalisme harus disikapi secara serius dan ditindak tegas agar virus-virus kekerasan dan anti kemajemukan tidak menular. Hanya dengan kerjasama intensif sinergis antara Shield State dan Shield Safety, itulah masa depan bangsa Indonesia diharapkan masih bisa tetap terjaga dengan baik dan lestari serta selamat dari gempuran kelompok intoleran dan radikal yang berusaha merusak sendi-sendi kemajemukan, kebangsaan, keagamaan, dan keindonesiaan, yang akhirnya merusak kebinekaan Indonesia yang selama ini dijaga. Kampanye aksi menjaga kebinekaan Indonesia. Gimana setelah menonton video ini? Jadi kalian tahu kan tentang aksi menjaga kebinekaan Indonesia. Jadi kalian tahu nih permasalahan apa aja yang muncul di Indonesia saat ini. Dan juga tips-tips untuk kalian untuk membantu menjaga kebinekaan Indonesia. Nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kritik dan sarannya di bawahku ya. Meskipun video aku masih banyak kekurangan, mohon maklumi ya semuanya. Dan terima kasih setelah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.